Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hangga Risti Permana. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan manajemen di Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi merek. Secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang nyata maupun jasa yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Dalam penentuan strategi merek, secara umum ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek perusahaan, yaitu yang pertama adalah strategi perluasan lini produk, yang kedua strategi perluasan merek, yang ketiga strategi banyak merek, yang keempat strategi merek baru, dan yang kelima adalah strategi merek bersama. Yang pertama, strategi perluasan lini produk atau yang disebut juga dengan product line extension strategi. Strategi perluasan lini produk artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama tetapi dengan tambahan atau fitur baru seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama, kemudian ingin meningkatkan volume penjualan atau memang masih memiliki kapasitas produksi sehingga perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk baru. Contoh dari strategi perluasan lini produk adalah Indomie goreng dengan Indomie goreng ayam, Supermie soto dengan Suturmi soto Banjai, sampo Sunslick dengan aneka variannya, dan lain-lain sebagai macam lainnya. Yang kedua adalah strategi perluasan merek. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Dengan menggunakan merek yang sudah ada, perusahaan berharap proses pengenalan produk ke pasar akan lebih mudah karena brand atau merek tersebut sudah dikenal oleh konsumen. Contoh penggunaan strategi perluasan merek adalah penggunaan merek Dove, sampo Dove, sabun mandi Dove, kemudian menggunakan merek Lifebuoy untuk sampo Lifebuoy dan sabun mandi Lifebuoy dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah strategi banyak merek atau multi-brand strategi. Strategi multi-brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Ada berbagai alasan atau sebab mengapa perusahaan memilih strategi multi-brand atau mengapa perusahaan memiliki banyak merek dalam kategori produk yang sama tersebut. Kadang perusahaan memang tidak ingin mengganggu kinerja merek yang sudah ada, sehingga ketika akan memperluas lini produk, maka digunakanlah merek yang baru. Dengan demikian, merek pertama akan aman jika terjadi kegagalan pada merek kedua ini. Bisa juga perusahaan dengan sengaja menciptakan second brand dengan maksud untuk melindungi merek pertama. Jadi merek kedua ini sifatnya atau fungsinya adalah untuk berperang jika ada produk pesaing yang mengganggu, istilahnya sebagai fighting brand atau flanking brand. Tapi terjadinya multi brand bisa juga diakibatkan oleh proses akuisisi perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi juga memiliki merek untuk kategori produk yang sama. Yang selanjutnya adalah strategi merek baru. Penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada. Perusahaan tidak mau mengambil risiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Atau perusahaan menganggap merek yang sudah dimiliki tidak ada yang cocok dengan produk yang baru tersebut. Dengan menggunakan merek yang sama sekali baru, maka jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada tidak akan terpengaruh. Benar memang demikian. Bahkan dalam prakteknya, jika resiko kegagalan produk cukup tinggi, proses pemasaran dan distribusi merek tersebut disendirikan. Kalau sudah eksis di pasar, baru diakuisisi kembali. Akan tetapi penggunaan merek produk yang sama sekali baru ini juga memiliki konsekuensi, yaitu biaya pemasaran yang cukup tinggi. Produk baru dengan merek baru membutuhkan biaya untuk edukasi pasar, biaya komunikasi, biaya penjualan, dan distribusi yang lebih besar dibandingkan dengan yang sudah existing. Dan yang terakhir adalah strategi merek bersama. Merek bersama atau CO branding adalah penggunaan dua merek untuk satu produk atau biasa disebut juga kerjasama branding, dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Penguatan merek tersebut akan memiliki dampak meningkatnya jumlah konsumen dari produk tersebut, karena adanya penambahan jumlah konsumen dari masing-masing merek yang sudah eksis di pasar tersebut.
Hal yang perlu diwaspadai dari penggunaan merek bersama atau SEO branding adalah dalam memilih merek yang akan diajak kerjasama, karena jika nanti salah satu merek mengalami kejatuhan di pasar, maka merek yang lain akan terpengaruh juga. Contoh, produk yang menggunakan strategi SEO branding adalah air minum dalam kemasan. AMDK merek Aqua dengan merek dunia Danone menjadi Aqua Danone. Demikian penjelasan mengenai strategi merek yang saya jelaskan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.